الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرين والحاضرات إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah ummahati fillah wa akhwati fillah ibu-ibu, eyangti dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah wabil khusus kepada keluarga besar Eyang Suharti sebagai sahibul bait. Alhamdulillah pada kesempatan di hari Sabtu ini, Sabtu pertama kita di bulan Sya'ban, Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala kita diperjumpakan kembali dalam majelis ilmu setelah 2 kali pertemuan saya gagal untuk datang ya. Dan akhirnya bisa ketemu di pekan ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan setiap langkah, niat, dan semua hal yang telah kita korbankan untuk beribadah kepada Allah diterima menjadi amal salih. Dengannya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Semoga semua yang kita upayakan sampai hari ini, semua yang telah kita usahakan sampai hari ini berbalas rahmat dan ampunan Allah dan syurganya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berlindung hanyalah kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Duhai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau secara keselamatan dunia Bu, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu, hari ini kita masuk masih pembahasan kitab Syarah Thalathatul Usul. Masih membahas 3 landasan tiga pertanyaan di alam kubur serta jawabannya. Dan subtemanya kita sampai kepada Al-Hanifiyah adalah mila Ibrahim. Jadi ini bukan judul baru, Mbak. Ini lanjutan dari kitab Thalathatul Usul lah. Sebelum kita lanjutkan materi akidah kita ini, ya, Al-Hanifiyah asing ya dengarnya ya Bu ya? Asing nggih? Nah, nanti kita akan mencari-cari penjelasannya yang dijelaskan para ulama. Sebelum pembahasan Al-Hanifiyah itu apa, kita akan singgung terlebih dahulu beberapa poin atau beberapa hal yang dulu tahun lalu pernah kita singgung ketika hari-hari menjelang bulan Ramadan datang pada diri kita. Jamaah perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala itu kalau membuat satu ibadah atau mensyariatkan satu amalia ibadah, mesti ada amal pendampingnya. Jadi begini jamaah, Allah ketika mensyariatkan satu amal ibadah, mesti ada amal pendampingnya. Itu mesti. Contoh sholat, wajib. Mesti ada rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Mesti itu. Kemudian zakat juga ada amal pendampingnya, sodakoh. Dan sodakoh ini tidak harus dikerjakan setelah bayar zakat. Sebelum zakat ditunaikan pun boleh bersodakoh. Faham gak? Nah, haji juga sama. Haji itu ada amal pendampingnya umroh. Bahkan haji tamatuknya negara kita yang kita cintai ini mesti diawali umroh terlebih dahulu.
Itu mesti itu. Karena haji tamattu harus ada umroh. Dan setelah haji pun kita boleh umroh nggak? Boleh. Selama kita di Tanah Suci. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu, ba'diyahnya adalah puasa Syawal. Ya Bu ya. Mesti kalau puasa Ramadan, ba'diyahnya apa? Puasa Syawal. Lah apa tidak ada amal sebelumnya qobliyahnya? Ada. Dan adanya itu dimulai maksimal itu, maksimal maksudnya. Standarnya syariat itu mulai bulan Rajab. Paham ya? Jadi kalau ba'diyah puasa Ramadan itu adalah Syawal, maka puasa sunnah dan amal-amal sebelumnya dimulai dari bulan Rajab. Ngatan nggih, Bu? Jadi itulah keindahan syariat Allah. Tidak ada ibadah yang tidak ada amal pendampingnya. Paham? Itu juga Allah Ta'ala jadikan secara umum ada firmannya itu. Di dalam surah Az-Zariyat, ibu-ibu. Coba buka surah Az-Zariyat ayat 50-an ya. Di sana Allah Ta'ala menerangkan bahwasannya Allah menciptakan sesuatu itu mesti berpasang-pasangan. Ya. Surah Az-Zariyat 49, ayat 49, maaf. Surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan itu pasangan-pasangannya. La'allakum tadhakkarun, agar kalian tuh berzikir mengingat Allah. Jadi semua hal yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini ada pasangannya. Jadi ayat ini bukan hanya berkenaan tentang laki-laki dan perempuan, jantan dan betina itu binatang, termasuk hewan. Hewan ya binatang ya. Termasuk apa jenengan itu tanaman. Tanaman itu ada yang jantan ada yang betina nggak, Bu? Ada toh? Nah, tuh. Jadi semua itu pasti ada pasangannya. Termasuk ibadah pun Allah Ta'ala siapkan pasangannya. Ngaten nggih? Paham nggih? Lah bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah qobliyahnya bulan Ramadan. Ini yang harus kita fahami. Sehingga para ulama mendefinisikan. Nggak apa-apa ya saya nadanya begini ya. Agak lemas saya ini. Tetap berangkat saya. Sebenarnya kurang sehat. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau saya yang jauh aja datang ke sini, jenengan malah ngantuk tidur, mending saya pulang aja. Ya, gimana lanjut? Maka para ulama menjelaskan, bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban itu bulan kita menyirami atau menyemai pupuk. Bulan Ramadan kita bulan panen. Paham ya, Bu ya? Jadi Rajab itu sebulan yang lalu, berapa hari ya sebulan yang lalu? Terus ya bulan kita banyak nanam kebaikan. Nanam amal salih. Lah bulan Sya'ban ini, tanggal berapa nih Mbak? Ini tanggal 5 ya tadi. Bulan ini bulan kita nyiramin air, ngasih pupuk. Artinya maintenance, menjaga apa yang sudah kita tanam. Lebih mudah menanam atau menjaganya? Lah ya kui. Bulan Rajab itu PR-nya memulai sesuatu kebaikan itu abot, betul nggak? Tapi kalau sudah dimulai itu gampang. Lah bulan Sya'ban ini bulan memaintenance-nya, memelihara, menjaga amal yang sudah kita tanam. Bahkan kasih pupuk lagi itu. Sehingga nanti bulan Ramadan kita manen. Hanya saja kaum muslimin di luar sana atau kita yang dulu. Bulan Ramadan baru bulan nanamnya. Beribadahnya nembe bulan Ramadan. Jadi abot. Iya, wong itu kenyataan kok. Ramadan nembe sregep. 10 hari pertama isi kenceng. 10 hari kedua sudah melempe sithik wis males ya Allah. Kesel awake sahur, buko, tarawih. Ngoten to, Bu? Sahur, buko, tarawih, sahur, buko, tarawih. Leres. Leres napa mboten?
Nanti 10 hari terakhir, udah. Lah iya iya. Padahal usia ya semakin muda atau semakin tua. Nah, itu ngaku semua itu. Ya udah kayak gini kok. Nanamnya baru bulan Ramadan. Mesti Ramadannya gagal. Mesti gagal. Tapi kalau udah nanamnya dari Rajab, bulan Syakban kita ini mulai menyirami, menyemai pupuk, itu nanti Ramadannya banyak ditolong sama Allah. Nah, kita yang sudah mempersiapkan diri dari bulan Rajab, minimal lah nih bulan Syakban ini udah terlambat sebenarnya. Itu termasuk orang-orang yang betul-betul menanti suatu kebaikan. Seorang hamba yang betul-betul berniat untuk mendapatkan kebahagiaan atau balasan dari Allah. Mana dalilnya? Dalilnya itu mudah kok. Dalilnya itu bersumber dari satu hadis, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tuh bagaimana kita niatkannya, tergantung niat dan setiap kita niatkan pasti terwujud. Lah kalau dari Rajab dan Sya'ban jenengan nggak niat, paham gak Bu? Nggak niat tenanan, itu nanti nggak tercapai. Tapi kalau dari Rajab udah sungguh-sungguh, Sya'ban ini sungguh-sungguh, nanti bulan Ramadan kita akan tercapai tujuan kita. Amin Allahumma amin. Tapi nek panjenengan niku baru nanamnya niku ya Allah bulan Ramadan itu wassalam itu. Maka orang-orang yang sudah berniat dan bersungguh-sungguh itu mesti terlihat dari bulan Rajabnya. Makanya saya akan ulangi bagi jenengan ada sebagian Anda yang ikut saya di kajian lain kok ini saya ulangi karena ini beda majelis. Nanti sebelum kita masuk Al-Hanifiyah ya. Ini pengantar. Maka kemudian ada hadis do'if. Walaupun hadis ini do'if, para ulama memperbolehkan ini untuk dikerjakan. Jadi ibu-ibu yang ngaji ya nih, saya ingin sampaikan karena di luar sana tidak sedikit ustadz yang sama kayak saya mungkin lebih pintar lah daripada saya. Saya kan lebih bodoh dibandingkan mereka. Gampang sekali mengatakan jangan menggunakan hadis do'if. Padahal tidak semua hadis do'if itu ditinggalkan. Bahkan seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Salih Al-Mudajjid, seorang ulama bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan hadis ini doif tapi doanya masyhur dan boleh digunakan. Yang ibu-ibu hafal itu loh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ini hadisnya doif. Kalau panjatkan boleh, boleh. Jangan dikatakan bid'ah ya. Kalau orang yang ngomongin bid'ah tuh maaf, tambah ceto bodohe ngono ki. Itu nggak boleh. Wong ulama aja memperbolehkan. Tapi ada doa yang dipanjatkan sahabat dan tabi'in, ya. Apa doanya di kalangan salaf terdahulu? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Apa ibu-ibu? Ikutin saya. Udah hafal belum? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Nah, tak tuliskan ya biar jenengan paham. Mau ditulis? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Inggris malah. Ya, ini doanya ya. Selain Allah, tadi yang Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan sudah hafal? Hah? Ini yang tadi. Wa balighna. Ini doa yang pertama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tulis ya Bu ya. Artinya apa ini? Duhai Allah,
Saya nggak tulisin artinya jenengan sendiri. Duhai Allah, berkahilah bagi kami bulan Rajab. Didengar dulu, dilihat nanti biar ditulis. Duhai Allah, berkahilah bagi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah kami bertemu bulan Ramadan. Dan ini harus dibaca, Bu, dari bulan Rajab harusnya. Kalau belum ya ini dibaca sekarang, mulai bulan Sya'ban ya. Ini doa yang pertama walaupun hadisnya doif. Yang kedua, sallimni ila Ramadana wasallim li Ramadan. Wataslimuhu amalan mutaqabbalan. Nah, ini ajalah. Kalau mau pangkat wataslimuhu minni mutaqabbalan. Ini juga boleh. Saya terjemahkan ya, nanti ditulis sendiri. Kalau yang ini artinya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Duhai Allah, wahai Allah, selamatkanlah diriku hingga berjumpa bulan Ramadan. Berarti minta usianya dipanjangkan. Paham? Wasallim li Ramadan. Dan berilah keselamatan Ramadan untuk diriku. Maksudnya apa di sini? Dan berilah kesuksesan bulan Ramadan untuk diriku. Kalau yang pertama supaya usianya panjang sampai Ramadan. Kalau yang ini biar Ramadannya itu kita sukses beribadah. Paham? Ditulis terjemahannya. Nggak bisa bahasa Arabnya nggak apa-apa, penting bahasa Indonesia. Tulisannya elek, Rak. Maaf ya, masih kurang sehat. Udah ketok? Oke, tok. Ada lagi wa taslimuhum minni mutaqabbalan. Sebenarnya ada lagi wa taslimuhum minni mutaqabbalan. Tapi tulis saja dulu nanti saya akan lanjutkan. Mutaqabbalan. Mutaqab. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimuhu minni mutaqabbalan. Duhai Allah, selamatkanlah aku hingga berjumpa dengan bulan Ramadan atau pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Ramadan untukku maksudnya berilah pesan bagi diri Ramadan dan terimalah seluruh amalku bulan Ramadan dan itu dimintanya dari bulan Rajab. Duhai Allah atau wahai Allah selamatkanlah diriku hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Selamatkanlah diriku hingga bulan Ramadan boleh. Dan selamatkanlah Ramadan untuk diriku.
Bahasa lainnya, minta bulan Ramadan agar sukses untuk diri kita. Wa taslimuhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Berarti belum beramal soleh saja sudah minta amalnya diterima di bulan Ramadan. Nah, ini orang yang betul-betul menanti-nanti bersungguh-sungguh datangnya bulan Ramadan. Ini dulu yang harus kita miliki. Paham ya, Bu? Bu, paham? Sudah? Sudah belum? Yuk dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru jenengan. Kan talaki ya. Toh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma sallimni ya Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimuhu minni mutaqabbalan. Nah, terjemahannya tulis sendiri. Udah selesai kajian kita ya? Oh, belum. Pun, sampun apa dereng? Alhamdulillah. Yang kedua, persiapan kita itu selain berdoa sebagaimana yang telah kita kupas di tahun yang lalu, yakni fikih puasa, cara-cara beribadah di bulan Ramadan. Kita udah pelajari nggih? Bagaimana sahurnya Nabi, puasanya Nabi, berbukanya Nabi, sholat malamnya Nabi. Masih ingat? Masih ingat apa udah lupa? Ya Allah. Masih ingat apa udah lupa, Bu? Lupa? Alhamdulillah, ya Allah. Berarti menungso nggih. Menungso nggih, Bu. Mbak Ani lupa juga barang. Ya Allah, lali barang ya Allah. Ya. Astagfirullahalazim. Falan wis kurang apa dari bab toharo, bab sholat, bab puasa, zakat wis udah dikaji, gitu. Jadi kalau kita ndak bertaubat percuma ini semuanya. Sedangkan ibu-ibu semua itu mau puasa sunnah, mau sholat malam, mau tilawatil Quran. Itu mah amal-amal yang lumrah sebelum Ramadan aja udah dikerjakan. Betul apa enggak? Tapi kalau ada orang yang rajin puasa sunnah mulai hari ini, kemudian sholat malamnya sudah dikejar mulai hari ini, tapi dia nggak bertaubat atas dosa-dosanya, muspro ini semuanya. Apa Bu? Muspro. Sia-sia. Lah buat apa dia puasa sunnah? Buat apa dia sholat malam? Tapi dosa masih ada yang dia simpan dalam hati dan jiwanya. Masih belum mau berhenti zolimin orang lain. Masih mau tuh betah dendam sama orang lain. Itu percuma nanti Ramadan mah. Mesti nanamnya hal yang sama. Apa yang dia tanam pasti dia tuai apa dia panen. Kan kaidahnya al jazau min jinsil amal kan balasan dari Gusti Allah sesuai dengan amal perbuatan. Jadi yang ketiga apa persiapan bulan Rajab bulan Sya'ban bertaubat dari semua dosa. Ya Allah lapang enak. Masya Allah. Jazakillah khairan. Paham Bu? Sedangkan amaliyah-amaliyah para sahabat, para tabi'in, itu ada riwayat Bu beberapa ulama tabi'in. Kalau bulan Sya'ban mereka mulai itu. Mulai mereka tilawatil Quran sambil sholat malam. Jadi para ulama terdahulu itu pas sholat malamnya sambil tilawah gitu loh Bu, paham ya? Jadi berdiri mereka lama. Mungkin satu rakaat tuh surah Al-Baqarah. Nek jeneng kan Alif Lam Mim aja sampai Alif Lam Mim 5 ayat aja suwi iki mesti gitu. Coba kalau setiap rakaat kulhu terus. Seneng ndak Bu? TOP itu. Ya, itu kalau ulama terdahulu itu ya mungkin satu malam itu berdiri ya minimal 5 juz. Satu malam loh Bu itu. Ya 5 juz. Ya, kalau dia 11 rakaat
Berarti berapa ya? Kalau 30 berapa bagi 5? 6 ya? Iya, paling enggak lah 3 lah. 3 juz 1 rokaat. Berarti kalau 10 rokaat, 30 juz toh. Iya, bisa kok Bu. Wong saya aja dulu pernah bisa. Dulu tapi. Dulu sekali. Dulu itu 2 rokaat ding. 2 rokaat bisa saya tuh. Bisa lah 2 3 juz itu 2 rokaat. Ya Bu ya. Bien. Pas pandemi. Pas pandemi sholatnya neng omah itu luar wala pandemi. Itu luar biasa. Pandemi selesai. Wassalam. Itu Bu. Nggak ke masjid udah. Maksudnya kalau udah setelah pandemi kan di masjid, ya kan? Sholat nggak mungkin mana ada makmum mau di belakang saya jangankan 2 juz, 1 juz aja gempor gitu. Paham ya Bu? Jadi kalau misalnya banyak puasa sunnah, banyak sholat malam, banyak tilawatil Quran, itulah yang dipersiapkan mereka bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Boleh Ibu tulis itu boleh. Paham ya? Jadi mulai memperbanyak puasa, memperbanyak sholat malam, tilawatil Quran, sodakoh, amal-amal sunnah ya dikerjakan di bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi itu akan jadi percuma kalau belum ada 3 poin sebelumnya tadi. Berdoa, berilmu sebelum beramal, ditambah lagi apa tadi? Bertaubat dari segala dosa. Kuncinya 3 poin itu dulu, baru poin yang keempat tadi. Paham ya, Bu? Kalau poin keempat dulu yang jenengan kejar, poin pertama dua tiganya boten, itu nanti tanamannya itu ndak berhasil. Manennya mesti gagal. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Janji sama diri sendiri dan Allah ya, Bu. Ya, Bu ya. Ndak ada benci-benci sama orang. Amin Allahumma amin ya. Nggak ada ingin nyakitin hati orang. Ya Bu ya, mencela orang lain, nuduh orang lain udah nggak ada. Itu percuma nanti puasa Ramadannya. Beneran ini, percuma, percuma. Gagal, gatot tahu gatot. Gagal total sudah itu. Minum Bu. Wah enak ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjut, udah Bu. Apa? Yang kelima, persiapannya. Ya Allah, Bu. Satu, berdoa. Dua, berilmu sebelum beribadah. Tiga, bertobat kepada Allah segala dosa. Keempat, perbanyak puasa sunnah, sholat malam. Apa meneh, Bu? Ya toh, Bu, tilawatil Quran, sodako, atau amal sunnah yang lain. Paham, Bu? Baru poin keberapa sekarang? Ini kok saya lambat, jenengan tambah lambat ya nangkepnya. Gimana tuh, Bu? Bu? Yang keberapa sekarang? Kelima. Kelima berarti berbaik sangka kepada Allah. Berhusnuzon selalu kepada Allah agar amal ibadahnya diterima. Nah, itulah persiapan-persiapan yang harus kita kerjakan selama bulan Ramadan. Itu yang standar, yang wajib banget ya Bu ya. Jadi 5 poin ini yang harus ada. Kalau selebihnya itu pas tambahan aja misalnya. Menjauhkan amal-amal yang sia-sia, menjauhkan amal-amal yang gak bermanfaat itu tambahan saja. 5 poin ini dipegangin aja. Paham ya? Bulan Syakban ini berarti masih ada 24 hari lagi. Belum terlambat untuk kita berbekal sebelum bulan Ramadan. Ya Ibu. Amin Allahumma amin. Kenapa saya mulakan ini? Karena ini ada permintaan dari panitia KIS. Makanya saya sampaikan. Ya, ini bekal-bekal kita sebelum bulan Ramadan. Kalau didetailin ya nanti di kajian sendiri. Pokoknya 5 poin ini aja ya. Nggak usah saya detailin. Kita lanjut masuk ke pembahasan kitab Salah Satu Usul dan penjelasannya. Kita akan membahas Al-Hanifiyah Milla Ibrahim. Al-Hanifiyah itu adalah Milla Ibrahim. Apa sih Ustadz yang dimaksud pembahasan ini? Ya, jadi ini lanjutan tulisannya Syekh Muhammad At-Tamimi yang akan menjelaskan kepada kita
Ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Bu. Istilah-istilah tauhid. Apa namanya? Istilah tauhid. Salah satu istilah tauhid adalah al-hanifiyah. Apa, Bu? Jadi al-hanifiyah ini istilah tauhid. Apa dia? Hiya al-millatul ma'ilah anisyirki al-mabaniyatu 'alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Al-hanifiyah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bahasa ya, maknanya sesuatu yang lurus. Ya, Bu ya. Suatu yang lurus. Murni. Al-hanifiyah itu sesuatu yang lurus dan murni. Itu al-hanifiyah. Paham, Ibu? Nah, itulah perkataan Syekh i'lam arasyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ketahuilah wahai engkau yang diberi petunjuk oleh Allah untuk berada di dalam ketaatan. Ini doanya Syekh. Jadi Syekh Bu mendoakan kita agar kita selalu mendapat petunjuk berada di dalam ketaatan kepada Allah. Jawaban kita apa? Amin Allahumma amin. Lalu apa kata beliau? Annal hanifiyah, bahwasannya al-hanifiyah sesuatu yang lurus dan murni itu adalah milah Ibrahim. Apa itu milah Ibrahim? Milah itu agama. Ibrahim itu Nabi Ibrahim. Paham, Bu? Berarti millata Ibrahim itu agama Nabi Ibrahim. Nama lain dari ad-dinu, nama lain dari agama itu millah. Apa, Bu? Millah itu nama lain dari agama. Agamamu apa? Islam. Agamamu apa? Milah Ibrahim. Itu sami niku. Nembe ngertos to, Bu? Nah, harus ngapa buatan? Kemana aja selama ini, Bu? Nembe ngerti. Makanya penting nggak ini materi ini? Yo penting. Karena ini berkaitan dengan dasar-dasar akidah, dasar-dasar tauhid, dasar-dasar keimanan. Kalau kita ya ini bahaya. Maka Al-Hanifiyah adalah agama yang terbebas dari kesyirikan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Nah, ini tadi. Al-Hanifiyah tadi apa? Sesuatu yang lurus dan murni. Pengertian yang lain adalah agama yang terbebas dari kesyirikan dan dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Nama lainnya adalah agama yang apa, Bu? Terbebas dari kesyirikan dan dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Ini loh, Bu ya. Bisa dibaca tulisan saya, Bu. Maaf ya kalau kurang bagus ya. Itulah namanya Al-Hanifiyah. Kelihatan nggak nih? Nah, ketok. Nah, itulah disebut Al-Hanifiyah. Ternyata Al-Hanifiyah itu adalah millata Ibrahim. Millah Ibrahim itu maknanya adalah agama Ibrahim. Jadi Al-Hanifiyah ini adalah millah. Millah itu sama dengan agama. Agamanya siapa? Ibrahim siapa, Bu? Bukan tetangga panjenengan. Anak saya itu, Bu, Ibrahim itu. Jadi Al-Hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim agamanya apa, Ustaz? Ya sama. Milah atau agama Ibrahim sama dengan Islam.
Nah, paham ya, Bu ya? Ini saya pelan-pelan atau mencoba menjelaskan ke Ibu. Jadi tidak akan disebut itu suatu agama, suatu pedoman hidup atau acuan hidup ketika di dalamnya itu bercampur hal yang tidak murni. Agama itu harus murni, Bu. Namanya agama, namanya pedoman. Itu tidak boleh bercampur dengan kekinian. Masa agama bisa dirubah? Boleh nggak agama dirubah? Misalnya aturannya biyen sama saiki ganti itu kan nggak boleh. Kalau dari dulu produknya A, tetap sampai akhir zaman pun A. Nggak boleh berubah-berubah, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Paham, Bu? Paham? Seperti tadi pas saya baru mau masuk, ada usulan mau Asmaul Husna. Ya, itu baik-baik aja. Tapi penggunaan Asmaul Husna ini sebenarnya untuk mukaddimah atau merayu Allah dalam berdoa. Paham, Bu? Jadi penggunaan Asmaul Husna ini bukannya sekedar ibu baca, kemudian ibu nada-nadain doang, tetapi itu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu harus tahu itu apa yang ibu baca. Kalau ibu baca ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus dan Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, walhamdulillahirabbil wassalat. Ibu kalau hanya ibu nggak tahu tuh apa maknanya. Ibu nggak ngerti apa itu nama-nama Allah serta penjelasannya. Itu ndak berbobot nanti ketika kita minta sama Allah. Jadi harus dikaji dulu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya apa? Tujuannya apa? Itu apa? Jadi ketika ibu sebut Ar-Rahman ya Rahim itu berbobot langsung belum minta aja dikei Allah. Nyoh, weh. Aku wis ngerti kowe njaluk apa. Oh, ngono ki lho, Bu. Paham Ibu ya? Seperti ibu dikasih alat yang canggih, tapi nggak bisa menggunakannya. Berfungsi nggak? Lah ya itu dia. Paham? Dan kalau ibu mau Asmaul Husna dulu ya nanti saya datangnya jam 10. Gitu. Nggak apa-apa, saya malah senang dari rumah nanti jam 9 gitu. Nggak apa-apa, itu usulan bagus. Tetapi nanti Asmaul Husna itu nanti ada penjelasannya akan sampai Bu, di pembahasannya akan sampai. Akan sampai. Cuman nggak mungkin detail saya jelaskan ya. Penggunaannya itu buat apa aja nanti akan sampai. Paham Ibu? Jadi agama itu tidak boleh bercampur, harus tetap murni dan lurus. Itu namanya agama. Apa isi inilah Ibrahim? Anta'budallah wahdahu mukhlishalahuddin. Nah, isi agama Islam atau mila Ibrahim atau nama lainnya Al-Hanifiyah. Jadi kan begini Bu. Isi Al-Hanifiyah atau mila Ibrahim atau agama Islam, isinya itu adalah anta'budallah wahda. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Tulis Bu. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata, mukhlishallahuddin, dan memurnikan bagi Allah agamanya. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan memurnikan bagi Allah agamanya. Agamanya Allah apa, Bu? Nama lainnya Millah Ibrahim. Tapi ibu nggak perlu jelas-jelasan ke orang agama mau apa? Imilah Ibrahim. Ya orang nggak ngerti. Orang nggak akan ngerti. Milah Ibrahim agama baru ini. Iya, ibu nggak perlu jelasin sama orang awam. Tapi kalau ibu sudah ngaji, itu ibu oh iya ya, nama lain dari dinul Islam adalah Mila Ibrahim. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kok ditanya sama wong liyane, kowe agamamu apa kok aneh-aneh wae? Mila Ibrahim. Lah siapa gurumu? Solahuddin. Ngono kan. Aku meneseng kena iki, gitu. Paham, Bu? Jadi itu hal yang ibu tahu tidak perlu dipublish, nggak perlu ibu sampaikan ke orang awam. Ternyata ada nama lain yang disebut adinul Islam namanya Millata Ibrahim. Apa nggak ada dalil Ustaz? Ono dalilnya, tenang aja. Nanti ono dalilnya. Ibu nggak percaya? Mau tahu atau mau tahu banget?
Dalilnya Ibu nggak percaya nih. Mila Ibrahim itu ada. Buka surah An-Nahl ayat 123. Tuh. Ada, Bu. Surah apa, Bu? An-Nahl ayat 123. Surah keberapa itu? Intan? Masya Allah. Surah ke-16 ayat 123. Nama lain dari agama Islam Millah Ibrahim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awhayna ilaika anittabi' ثم أوح ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان minal musyrikin. Kemudian kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad anittabi' millata Ibrahim hanifa agar mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Milah Ibrahim yang lurus. Jadi kalau Ibu tahu Al-Hanifiyah itu ngambil kata-kata dari Hanifan atau Hunafa dalam surah Al-Bayyinah itu loh Bu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah itu Hunafa itu sama kayak Al-Hanifiyah itu sami. Paham Gi? Lalu saya ulangin, kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad agar mengikuti milah Ibrahim yang lurus wa makana minal musyrikin dan tidaklah termasuk golongan orang-orang musyrik. Ada lagi dalilnya Ustaz? Ada surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Ini nama lain dari maksudnya dalil-dalil tentang milah Ibrahim. Surah apa Bu? Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Wa qala ta'ala wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, dibaca Mbak Ani terjemahannya Mbak. Yang kenceng Mbak. Dan barang siapa yang berpaling sebelah kiri. Nah, apa Bu namanya? Bukan yang bodoh tuh. Mila itu loh agama dan barang siapa yang membenci agama Ibrahim. Kalau bahasa Arabnya tuh milah diterjemahkan di terjemahan Kemenak apa? Agama Ibrahim. Betul nggak itu? Lanjut Mbak Ani, Mbak Ani. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Oke. Lanjut. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah, dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Berhenti. Di situ kalau Ibu perhatikan kalimatnya aslim. Aslim itu ya sama dengan katanya Islam. Artinya berserah diri atau tunduk. Aslim wahai Ibrahim. Berislamlah kamu, tunduklah kamu. Apa jawaban Ibrahim? Qala aslamtu. Ibrahim jawab, aku berislam, berserah diri li rabbil alamin. Buat Rabb semesta alam. Berarti agama Ibrahim agamanya apa? Lah iku maksudnya kulo niku lho, Bu. Lanjut, Mbak, ayat ke 132. Dan kami wasiatkan. Dan Ibrahim mewasiatkan Ya, ucapan wasiatkan. itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Tuh. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Bu, Ibrahim tuh punya anak berapa? 2 istri. Nah, istri pertama siapa? Saroh. Istri kedua
Hajar. Bu, jangan Indonesia banget ya Bu, Sarah gitu. Nggak apa-apa ya, udah bener. Saroh ngono ya. Ya nggak apa-apa bagi Bunda Sarah. Leres, udah bener karena kita orang Indonesia nggih. Tapi kalau bahasa Arabnya ya Saroh ngono ya. Dah Ibunda Hajar ya. Ibunda Hajar itu istri kedua, punya anak pertama Nabi namanya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail usia 13 tahun, Ibunda Saroh atau Ibunda Sarah itu dikasih anak setelah puluhan tahun. Namanya Ishak. Jadi punya anak Ismail dan Ishak. Paling Ismail dari istri kedua loh. Tapi jadi anak pertama. Lah dari Ishak ini yang kita bahas. Ishak ini punya dua anak namanya Aisu sama Yakub. Aisu anak pertama, Yakub itu anak kedua. Nama lain Yakub Israel. Apa? Nah, jadi Israel itu nama Nabi Yakub. Baru dengar tuh Bu? Ya, baru dengar. Makanya jangan caci maki Israel. Israel itu nama Nabi kita. Nambah seorang Rasul. Cucunya Nabi Ibrahim. Paham gak? Itu cucunya Sinten. Nabi Ibrahim. Namanya Yakub atau Israel. Lah, Israel ini punya anak banyak 12. Dari istri pertama 10. Dari istri kedua 2. Dari istri pertama itu ada namanya Yahuda. Lah, iki nanti cikal bakal Yahudi iki ya dari istri pertamanya Yakub ini. Atau istri pertama Israel. Nama lain Israel siapa tadi? Nama lain Yakub siapa? Israel. Jadi kalau Bani Israel berarti anaknya Israel, anaknya Yakub. Benar, wes. Di dalamnya ada Yahuda, Yahudi itu loh. Terus nanti istri kedua itu lebih cantik lagi Bu, istri keduanya Yakub yang dia taksir dari dulu-dulu. Ketemulah nanti dia dengan bule tantenya Yahuda lagi. Nanti lahir anak dua, Yusuf sama Bunyamin. Di Yusuf itu kenapa guantengnya pol kuwi koyo aku sithik kono akeh gitu. Lah itu masa aku cantik tuh, Bu. Ya, kono kan guantengnya pol-polan itu. Kanjeng Nabi ngatakan nggak ada manusia yang paling ganteng kecuali Nabi Yusuf. Tapi kalau umat akhir zaman yang paling ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini, Bu? Lah, Yusuf ini punya adik Bunyamin. Nah, ini Bu, ini yang dikatakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong nih, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya, kepada Yakub, maaf kepada Ismail, kepada Ishak. Lalu nanti Ishak nasihati kepada Yakub, ya bani ya hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kamu agama. Jadi nggak ada agama Yahudi itu ndak ono, agama Nasrani ki ya ora ono Bu. Agamanya tetap apa kata Allah? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah dalam keadaan muslim. Berarti agama Nabi Ibrahim apa, Bu? Berarti artinya di dalam Islam tidak ada agama selain. Jadi agama Yahudi itu ro'ono. Di dalam Islam itu tidak ada. Karena Ibrahim itu Mbah Buyute atau Abul Anbiya, bapaknya para nabi, agamanya ya Islam. Mila Ibrahim itu Islam. Ibu paham ya? Lalu juga Nabi Isa yang dibilang agama Nasrani. Tidak ada agama Nasrani. Nasrani itu murid-muridnya Nabi Musa. Nabi Isa disebut Nasroniyun atau Hawariyun. Golongan yang menolong Nabi Isa disebut Nasroniyun. Kok malah dijadikan nama semua agama sebagai sebuah agama? Yaitu pilihannya. Di negara kita memang sebagai negara mengizinkan adanya 7 loh Bu, agama dan aliran kepercayaan. Kalau zamannya saya dulu 5, terus lama-lama 6, saiki 7. Mudah-mudahan nggak nambah lagi ya. Itu sebagai warga negara Indonesia. Tapi sebagai kita seorang Muslim tidak boleh mengakui agama selain Islam, tidak boleh. Sebagaimana mereka pun di keyakinannya nggak ada agama selain mereka, Bu. Ibu harus bedakan ya, ibu berbicara sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang warga negara. Kalau sebagai warga negara, wajib mengakui adanya 7 keyakinan dan agama di negeri ini. Mengakui tok ya Bu, tidak meyakini, beda loh ya.
Karena sebagai warga negara Indonesia, tapi sebagai seorang muslim nggak bisa. Muslim itu agama satu-satunya adalah agama Nabi Ibrahim. Ya, ini agama Faham? Tayyib. Kalau udah paham berarti hampir selesai. Gitu. Kok pulang? Oh, berarti kon mulai aku Bu ya 10 menit lagi ya Bu, tenang aja. Habis ini saya masih belum selesai nih, mau keluar kota habis ini insyaallah. Ya. Lanjut Syekh At-Tamimi melanjutkan lagi Bu. Bismillah. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah Ta'ala. Yang demikian itu, Ibu nggak usah catat, dengerin aja. Yang demikian itu sebenarnya agama Ibrahim itu loh Bu. Agama Ibrahim yang berisi menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam ibadah kita. Tadi yang Ibu catat itu loh Bu. Menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam gitu. Dan hendaknya beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan menjadikan bagi Allah menjadikan hanyalah bagi Allah agamanya. Faham ya Bu? Nah, itu adalah perintah Allah Ta'ala kepada semua manusia. Yang Allah ciptakan semua manusia itu untuk demikian beribadah hanya kepada Allah dan meluruskan agama Islam hanya buat siapa? Jadi nggak boleh loh Bu, seseorang itu beramal ibadah untuk membesarkan dirinya, golongannya, yayasannya, ormasnya itu nggak boleh. Ketika beribadah yang dibesarkan apa? Allah dan agamanya, bukan ormasnya, bukan pengajiannya, bukan pondok pesantrennya. Jadi mau saudara kita mau di Muhammadiyah, mau di NU, mau di Persis, selama dia itu tidak membangga-banggakan melebihi agama Islam, ya itu saudara kita kabeh. Paham Ibu maksud saya? Itu kan sarana saja mereka. Saudara kita mau berormas di Muhammadiyah, mau berormas di NU. Nggak boleh Ibu mencela-cela, itu nggak boleh ya. Murid-murid Salahuddin sudah saya katakan. Nggak boleh mencela-cela itu yang berbeda sama kita. Faham itu Bu? Nggak boleh. Ibu mau bersilakan berormas silahkan. Ya, tapi nggak boleh merasa paling bagus. Oh, Islam saya Islam NU saya yang paling apik. Pasti nih NU pasti masuk surga. Berarti selain NU nggak masuk surga ngono. Misalkan ada yang ngomong gitu. Juga ada yang ngomong kalau nggak Muhammadiyah pasti nggak masuk surga. Loh itu berarti selain Muhammadiyah masuk neraka gitu. Nah, selama tidak ada yang mengatakan NU paling benar, Muhammadiyah paling benar, Persis paling benar, Dewan Dakwah paling benar, selama tidak mengatakan itu berarti dia sedulur rawa ITW. Paham? Semua saudara. Asalkan dibangun di atas ilmu. Paham ya Bu? Kalau ada salah-salah dikit kekurangannya wajar namanya manusia kok Bu. Paham Ibu? Tetap agamanya nggak ada Islam saya Muhammadiyah tuh rono. Islam saya NU tuh rono itu. Mbah Hashim sama Mbak Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Nama aslinya kan Bayai Muhammad Darwis kan. Ahmad Dahlan itu. Paham ya Bu? Paham ya? Itu mendirikan ormas itu bukan untuk bergolong-golong jadi terkotak-kotak. Bukan itu. Itu hanya kendaraan saja. Hari ini kalau yang itu berarti oknum itu, Bu. Merasa paling gede dewe, misalnya enggak boleh. Saya udah katakan saya lahir tuh dinahdiin loh, Bu. Syafi'iyah saya ini dari kecil. Enggak pernah merasa terlalu bangga itu biasa aja, wong semua Islam kok. Paham Ibu ya? Kalau ada yang salah, saya katakan salah. Kalau saya salah, saya katakan juga diri saya salah. Tapi semuanya adalah ahlus sunnah wal jam mengikuti jejak salafus solih. Paham Ibu maksud saya? Kalau basic kan boleh siapa aja. Ibu paham maksud saya, Bu? Bu paham, Bu ya? Jadi nggak boleh. Oh, oh Salahuddin ki berarti biyen NU lah terus NU salahne opo tak takon. Ono sing ning jopo ki nyala-nyalakan NU, nyalakan Muhammadiyah. Lah kowe lahir apa kemudian jadi Salafi gitu kan nggak ada. Brojol langsung kenal sunnah gitu. Mana ada, Bu? Brojol jadi NU kan nggak ada tuh, Bu. Kabil keluar jadi keluar dari rahim muslimah ya muslim kabeh. Paham Ibu maksud saya? Paham Ibu? Bu masih di sini? Jadi murid saya nggak boleh ya banding-bandingin nggak boleh. Semua selama muslim sudulurawa EDW. Faham itu Bu? Nggak boleh mencela. Belajar aja yang penting. Ibu fokus belajar, perbaiki akhlak, perbaiki ibadah yang benar. Dosa sibuk mencari-cari kekurangan orang lain. Paham ya Bu? Bukan itu kita diajarkan. Paham itu Bu ya? Maka Syekh menukil firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56.
lanjutannya. Jadi mengikuti milah Ibrahim, beriman kepada milah Ibrahim, beriman kepada agama Islam, meyakini milah Ibrahim atau agama Islam adalah agama satu-satunya yang Allah Ta'ala perintahkan kepada setiap manusia, itu pun ditekankan lagi dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah, aku ciptakan semua jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada jamaah-jamaah tertentu, torikoh-torikoh tertentu, ormas-ormas tertentu. Enggak gitu, Bu. Kita beribadah hanya buat siapa? Allah. Diciptakan hanya untuk beribadah kepada siapa? Paham ya, Bu ya? Bu, masih di sini? Jadi nggak boleh ya kalau keluar dari kajian lihat yang beda langsung ibu merendahkan dalam hati itu nggak boleh. Paham ya Bu? Ketemu saudara kita yang pecinya ono NU nih, jilbabe ono NU nih, ininya ono Muhammadiyah nih, jilbabnya ono Muhammad. Misalkan. Lalu ibu pandangannya miring itu nggak boleh kayak gitu. Hati-hati kita kotor merasa lebih baik, nggak boleh gitu. Mereka pun nggak, ya saya yakin nggak mungkin melihat kita yang nggak ada logonya koyok saya ini. Saya bukannya nggak mau loh Bu, bisa aja tak kasih opo nih gini, Solahuddin, ngono. Nah kan artinya nanti akhirnya saya mengajak orang untuk mendukung satu hal, ya kita dakwah nih buat siapa aja Bu. Mau panjenengan tuh basicnya awam ya monggo, yuk kita bener-bener kita lurusin agama nih. Gitu toh Bu. Ibadah di atas ilmu kan begitu. Nggak bisa hanya ikut-ikutan aja Ibu. Sudah saya katakan, Ibu sudahi itu agama cuma taklid-taklid buta doang itu. Boleh ngikuti ulama tertentu. Kita ini semua mengikuti ulama, tapi ulama yang mana kan begitu, Bu? Yang tidak menjelek-jelekkan, menjatuhkan orang lain selain kita. Paham itu, Ibu? Dan apa makna Ibu buka tadi surah Az-Zar 56? Karena Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan semua jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Apa makna beribadah, Bu? Ternyata di situ. Wa makna ya'buduni wahiduni. Dan makna beribadah adalah mentauhidkan Allah. Jadi dalam surah Ibrahim, dalam surah apa tadi? Az-Zariyat tadi, makna tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Ini Bu, liya'budun. Ini ya Bu ya. Yang ini loh Bu. Liya'budun tuh Bu ini. Yang ini loh. Liya'budun ini loh. Ya Bu ya. Lah makna ya'budun di sini. Ya'budun. Ini sama dengan yuwahidun. Yuwahidun. Maknanya apa Bu? Yuwahidun. Ya. Ya'budun ini maknanya beribadah. Yuwahidun maknanya mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid Bu? Menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam ibadah. Sampai di sini paham ibu-ibu? Paham nggih? Jadi intinya apa Bu? Kita diciptakan di muka bumi ini tujuannya hanya untuk mentauhidkan Allah. Itu Bu. Inti yang saya sampaikan itu kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mentauhidkan Allah. Berarti Al-Hanifiyah atau Mila Ibrahim itu isinya apa? Mentauhidkan Allah. Berarti nggak boleh di dalam hati kita ada kecintaan yang melebihi kecintaan kita kepada Allah, itu nggak boleh. Bisa kasih gambaran sederhana ya Bu ya.
Berarti mulai nanti ibu detik ini sampai seterusnya tidak boleh ada kecintaan yang melebihi kecintaan kita kepada Allah. Jadi kalau ibu mencintai orang, ibu cintai sewajarnya saja. Paham, Bu? Merindu tidak boleh merindu melebihi kerinduan kita kepada Allah. Berharap tidak boleh berharap kita melebihi kepada Allah. Jadi nggak boleh berharap kita ini melebihi berharap kita kepada Allah. Ya cinta kita, rindu kita, bersandar hati kita, bergantung hati kita. Semuanya harus lebih besar kepada siapa? Allah. Nggak boleh mulai detik ini. Jadi kalau ibu masih misalnya mencintai selain Allah lebih besar, itu berarti ibu belum mentauhidkan Allah itu. Bahkan sampai satu titik ada perasaan di dalam hati tidak pernah memiliki rasa memiliki. Jadi tidak ada perasaan memiliki. Pasangan itu ya bukan milik kita, Bu. Itu titipan Allah. Anak-anak itu ya juga bukan milik kita, Bu. Itu titipan Allah. Pinjaman semua. Lah bahasa sederhananya berarti nggak boleh ada cinta melebihi kecintaan kita kepada, tidak boleh ada rindu melebihi kerinduan kita kepada, tidak boleh ada perasaan berharap, bergantung, bersandar melebihi bersandar kita kepada, berarti hati ini tidak boleh memilih, tidak boleh ada perasaan memilih, nggak boleh. Tapi jangan juga pas pulang sampai di rumah ngomong sama suaminya, Mas, sejatinya kau bukan milikku dan aku bukan milikmu. Siapa yang ngajari? Solahuddin. Oh, yang kenal. Itu kan nggak perlu dijelaskan toh Bu. Ya Allah Bu. Itu cukup hati yang meyakini. Wong kamu tuh hanya titipan Mas. Kamu tuh hanya pinjaman. Ibu paham nggak maksud saya? Nanti kalau ibu ngomong gini nanti, oh bagus. Ya wes wes. Bener ya. Berarti aku punya boleh titipan banyak lo ya, Bu. Paham ibu maksud saya? Nah itu gitu nggak perlu dijelaskan. Itu keyakinan ibu. Kita nggak boleh merasa memiliki. Jadi bukan karena nggak boleh merasa memiliki langsung dikei-kei wong. Ya kalau gitu mas kamu boleh tak kei wong liyane ngono. Anaknya boleh kei iya ndak gitu maksudnya. Kalau merasa memiliki itu ada mesti ibu nanti banyak kecewanya. Yakin saya. Ya kan? Kalau kita merasa memiliki nanti banyak kecewanya. Yakin saya itu. Tapi kalau ini kita yakin hanya titipan pinjaman dari Allah Ta'ala untuk sarana kita beribadah kepada Allah. Insya Allah kalaupun ada kekecewaan hanya sekejap saja. Ngatan nggih Bu? Sudah 10:30. Sudah ada yang kukut-kukut. Ono sing bukunya dilebokke neng tas. Alhamdulillah. Bukannya yang ti. Wong liyane aku wis ngerti yo. Wis ngerti ketok kok kene wis dilebokke ditutup. Subhanallah. Ini rodok ngusir halus iki berarti. Alhamdulillah. Ya sudah Bu ya, sudah cukup. Saya juga mau istirahat dulu. Gitu ya Bu. Itulah kajian kita Milah Ibrahim. Nah, pertemuan yang akan datang kemungkinan besar nanti jadwalnya berubah lagi. Kalau nggak awal bulan, nanti akhir bulan ya kita ketemunya ya. Karena pekan ketiga saya jadwal pekan kedua ya, Mbak Ani. Pekan kedua kayaknya saya nggak bisa ketemu sama jenengan, insya Allah. Kalau nggak di pekan pertama, nanti kita pekan terakhir aja, insya Allah. Ta'ala, nggih. Nanti pertemuan akan datang kita akan membicarakan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Nah, nanti judulnya perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Atau perintah Allah yang paling agung bernama tauhid. Itu pelajaran kita yang akan datang. Insya Allah. Maaf ya ibu-ibu, saya nggak buka sesi tanya jawab ya. Ini saya mau istirahat. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.